Ini yang longsor kemarin. Ada juga yang longsor. Oh, ada yang longsor juga. Akhirnya, kami menemukan titik yang bisa dilalui. Arus masih deras, tapi pijakan mulai terlihat. Tanaman kina yang dulu menjadi primadona komoditas Nusantara yang dijual belikan oleh VOC. Ini mata air nih. Oh, ini mata air. Iya. Ini Airnya. dia kaki 5 Pak. Nah, ini asli katanya. Ini sejak tahun berapa ditemukan? Kali ini Jejak Omro akan duet vlog bersama Mang Tanu untuk eksplor keindahan alam sekitar Saung Mang Oyan, yaitu daerah Pasawahan, Terusan Wanayasa, termasuk bagian dari perbukitan pegunungan Burangrang, dan Tangkuban Perahu, Jawa Barat. Titik kumpul di gate Saung Mang Oyan. Setelah menikmati malam sebelumnya, kita sempat bakar singkong yang enak banget. Api unggun ditemani gerimis, sayup angin pegunungan, dan suara deru sungai di belakang kompleks Saung. Alhamdulillah, nginep di Saung suasana full desa, healing 1000%. Kita pagi-pagi gerak, tidak mager, bersama Mang Tanu, pendekar Pasawahan. Beginilah situasi sekitar Saung, dikeliling pepohonan, sawah dan sungai yang begitu asri dan penuh oksigen. Lewat mana? Lewat depan? Oke. Jadi kita mau kemana nih Pak Tanu? Kita nyusurin bukit ya. Nyusurin bukit di belakang. Oke lah, kita ikutin Pak Tanu. Pak Tanu udah bawa bedog ya. Ini nama daerahnya apa Pak Tanu? Alhamdulillah. Sukamulya. Sukajadi. Kita nyusur saluran irigasi yang sangat terawat. Bagus ini kita apresiasi bagi para petani, warga desa dan juga kepala desa di sini sangat memperhatikan keasrian alam dan kebersihan sungai. Jadi ini saluran sungai ini buatan kan? Buatan ya. Ini lewat irigasi ya. Bisa naik dari mana Pak pipanya? Oh, nyusul dari sini ke sini. Bagus aliran sungainya. Jauh. Ini jauh. Bisa tuh masuk ini sampai ke hulu. Dari mata air dari mana ini Pak? Dari kali. Oh dari kali ya, dinaikin gitu ya? Ini ke sono nyampe. Hah? Ini nyampe ke sono ke kali ke hulu ini. Di mana hulunya? Lumayan. Boleh. Hah? Jauh. Jauh. Saat ini kita lagi menyusuri saluran irigasi ke arah hulu. Jalurnya cukup licin dan berlumpur. Jadi siapin mental dan pastikan pakai sepatu yang kuat mencengkeram lumpur biar nggak kepeleset. Kita lagi nyusurin daerah hulu aliran irigasi. Makin kesini makin besar ya. Ini Pak ya. Ini sekarang di kali ini lumayan. Jangan. Oh ini hulunya Pak? Bukan, ini Masih jauh. masih jauh. Masih jauh. Ini di atas ini apa Pak? Ini Ya bukit juga. yang makam itu, bukan? Bukan. Masih jauh. Masih jauh makam. Ini daerah pantai ada yang punya pantai. Oh yang ini, oke. Ini. Yang dulu di ikan. Makin kesini makin gede Pak sungainya Pak. Ecek guys. Nggak ada ojek. Oke, Jejak Om Roy. Kita lanjut perjalanan. Saluran irigasinya makin sini makin besar
dan di depan kita ketemu titik longsor. Jadi harus ekstra hati-hati. Tapi perjalanan ini seru dan menantang, nggak kerasa capek karena oksigen di sini masih penuh dan udaranya segar banget. Ini yang longsor kemarin. Ada juga yang longsor. Oh, ada yang longsor juga. Oh iya ya Pak, longsor ya. Bahaya nggak nih Pak? Bahaya nggak? Diinjek? Oh, ini juga. Oh, alirannya lumayan deras juga ya Pak. Ngeri Pak. Ketahuan ya kalau di itu mas. Misalnya ketahuan. Ini hancur kan yang disuruhin padi. Ups. Kita menuju hulu dari aliran irigasi di Desa Sukajadi. Kita pengen nyebrang di sana. Boleh? Di sini jalannya nih Bapak bisa nggak jalannya ini? Bisa. Nggak bisa kalau saya mah pakai sepatu. Ini Kita mulai turun menyusuri pematang sawah. Langkah demi langkah membawa kita ke sudut yang sederhana, sebuah saung kecil, bukan bangunan megah, hanya gubuk dengan alas duduk seadanya. Disinilah para petani biasa berteduh, melepas lelah setelah seharian bekerja, berlindung dari hujan, dan menikmati nasi timbel yang dibawakan keluarga. Sederhana, tapi penuh makna. Di tengah perjalanan menyusuri sungai ini, kita diingatkan betapa indahnya dunia ketika hidup dijalani dengan rasa cukup. Kamera terus berjalan, mengikuti langkah kita di jalan kecil pembatas sawah. Di kiri dan kanan, hamparan sawah yang baru saja dipanen terbentang luas, menyisakan jejak kerja keras para petani. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah yang khas setelah panen. Langit terasa lebih lapang, dan pandangan kita bebas menatap jauh ke depan. Di hadapan, sungai mengalir deras, kuat, tak pernah ragu menuju tujuannya. Airnya terus bergerak, melewati batu demi batu, seolah mengajarkan bahwa hidup pun harus tetap berjalan, apapun yang menghadang di depan. kita rencananya mau ke arah sini, nyusurin mata air. Nih banyak mata air nih di arah sini. Kita bersama Pak Tanu cari seberangan sungai yang landai, yang banyak batunya. Nah ini agak berbahaya nih untuk ini. Ini agak berbahaya. Jadi kita mungkin cari daerah-daerah sini nih. Kita mulai menyusuri tepian sungai, mencari jalan yang bisa membawa kita ke seberang. Setiap langkah harus lebih hati-hati, memperhatikan pijakan di antara batu dan arus yang terus bergerak. Yuk, ikuti perjalanan kita dan mari lihat di mana kita akhirnya bisa menyeberang. Tanu, situ aja. Ini anak sungai Ciliwung, Cikau. Anak sungai Ciliwung apa Cikau? Cikau ya? Ini anak Cikau ya? Oh ya, sorry, Cikau. Bukan Ciliwung, beda aliran. Luar biasa
Indah banget. Kita masih di sisi yang sama, belum juga menemukan tempat untuk menyeberang. Arusnya terlalu kuat, jalurnya belum terlihat jelas. Jadi, kita terus berjalan, melawan aliran sungai ini, mencari titik yang lebih aman, sambil menikmati setiap langkah dari perjalanan yang belum selesai. Kita coba injek batu guys, kayak aman. Akhirnya, kami menemukan titik yang bisa dilalui. Arus masih deras, tapi pijakan mulai terlihat. Langkah diambil pelan-pelan, menjaga keseimbangan di atas batu yang licin. Air menyentuh kaki, dingin dan kuat, memaksa kami untuk tetap fokus. Bukan soal cepat sampai, tapi tentang berani melangkah dengan penuh kehati-hatian. Dan akhirnya, sedikit lagi kita sampai di seberang. Tinggal beberapa langkah, tapi rasanya sudah jauh berbeda. Fokus tetap terjaga, langkah makin pasti. Antara tegang dan lega bercampur jadi satu. Sampai kemudian, kaki benar-benar menginjak daratan, dan saat itu kita tahu, perjuangan kecil ini akhirnya terlewati. Kadang dalam hidup, bagian tersulit justru ada di tengah perjalanan. Tadi naik ke atas. Tapi, kalau kita terus melangkah, seberang itu pasti akan terasa lebih dekat. Ya Allah, ternyata kekuatan alam itu kelihatannya gampang, tapi berat guys. Inilah suasana setelah menyeberangi sungai. Di kiri, padi menguning, sebentar lagi siap dipanen. Di kanan, sawah yang telah dipanen terbentang tenang. Seperti hidup, ada yang sedang menunggu waktu, dan ada yang sudah lebih dulu menuai hasilnya. Itu Gunung Burangrang, Ya, ini Tumpuan Perahu. Gunung Perahu ya. Ini hutan ya Pak ya? Makam ya? Bukan, yang pasir itu. Masih jauh yang pasti. Oh, masih jauh belah sananya lagi ya. Wah, luar biasa. Turun satu bukit gitu. Wah, Turun bukit baru itu. berarti luas banget ya. Ini udah masuk desa apa Pak? Kita Tanjung Sari ini. Ini desa Tanjung Sari. Aduh, hampir aja. Seru. Seru pisan. Hati-hati Pak. Iya nih, licin nih. Oke guys, harus turun, matiin dulu ya guys. Ini saung buat tempat teduh para petani. Wah, ini padinya mau panen nih. Assalamualaikum. Yuk guys, kita lanjut lagi guys. Hati-hati, soalnya ini sempit banget. Cuman satu lebar kaki. Jangan sampai kepleset. Inilah sendinya ngaprak ke sungai sama Mang Tanu. Nah, alhamdulillah. Sumpah Pak, ini sempit banget Pak.
kurang lebar. Udah kayak jembatan Sirotol Mustaqim. Jadi kaki saya harus begini nih. Nah, harus agak begini biar seimbang. Iya, dipalang kalau kata Mang Tanu mah. Nggak bisa lurus. Dipalang. Ini panen ya Pak ya? Mau panen ya? Tuh. Nih. Beras. Sawah beras adalah simbol ketahanan pangan masyarakat desa, juga buat bangsa Indonesia. Tapi beda lagi, tahanan pangan buat orang kota itu berdasarkan terisinya ShopeePay atau GoPay buat beli makanan. Nggak nyambung ya. Lanjutin lah penelusuran jejak Om Roy dengan Mang Tanu. Saung Mang Oyan mah masih jauh ya Pak ya? Wah. Ini bukit. Kita coba nelusurin bukit. Desa apa Pak? Tanjung Sari. Oh, padinya udah tinggi. Ini yang kalau dari belakangnya Saung Mang Oyan, seberang sungai ada bukit. Kita penasaran ini bukit apa sebetulnya. Kita telusurin. Setelah beberapa lama berjalan di pematang sawah, perjalanan membawa kita menuju Bukit Tanjung Sari. Kiri dan kanan masih terbentang hamparan sawah yang menenangkan. Jalannya kini lebih jelas, pijakan terasa lebih pasti. Seolah perjalanan ini mengingatkan setelah melewati jalan terjal, akan selalu ada langkah yang terasa lebih mudah. Naik terus. Orang kota kesini ripuh. Ripuh. Ripuh kampungnya. Ripuh. Tapi orang kota mah nggak tahu beras dibawanya hasilnya segini. Panggul ya Pak. Ini kan sawah ini kan nggak ada saluran air seperti itu Pak. Oh iya ya. Jadi air gunung ini. Turunan langsung dari bukit. Tuh guys, turun banget. Itu udah di atas lumayan lah. Tanaman kina masih ada ya? Kina. Iya. Itu kina kan? Peninggalan Belanda. Tanaman kina yang dulu menjadi primadona komoditas Nusantara yang dijual belikan oleh VOC untuk bahan obat-obatan malaria dan lain-lain. Tapi sekarang karena ilmu medis udah canggih, udah banyak jenis antibiotik yang diproduksi oleh industri farmasi, tanaman kina udah mulai redup dan udah mulai jarang ditanam. Ini kalau terus jalan begini nyampe ke desa Tanjung Sari Pak. Yang ada sate Anwar. Ya. Oh, oke. Cuma nggak lumayan. Jauh Pak. Berarti ngelewatin satu bukit. Lebih. Satu bukit ini. Aduh guys, pemandangan seru ya. Punya palura juga bersih itu kan di situ tuh. Ah, itu Jatiluhur ya, Gunung Putri. Aduh, Jawa Barat indah banget. Semoga Jawa Barat tetap terpelihara
hutannya, alamnya. Karena dengan tetap menjaga luasan hijau, hutan, sawah, keseimbangan alam tetap terpelihara. Belajar dari musibah banjir Aceh, Medan. Ini udah mulai jalan sekarang. Apa mau langsung ke sana? Ini mata air atau bukan? Ini mata air nih. Oh, ini mata air. Iya, ini Airnya. Jakarta 5 Pak. Nah, ini asli katanya. Ini sejak tahun berapa ditemukan? Udah lama banget. Oh iya, betul. Ini mah dari dalam tanah ya, Pak ya? Heeh, dari dalam tanah. Aduh. Air bersih. Alami banget itu mah. Bisa langsung diminum ya? Bisa langsung diminum. Ya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Minum ah. Alhamdulillah seger. Kalau langsung ke sana, mungkin jalan jauh. Istirahat dulu, Pak. Istirahat dulu. Di sini. Tidak apa, tahu nggak sih? Oh, itu ada saung ya. Aduh, enak banget, Pak. Airnya seger, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Minta air minum lagi. Alhamdulillah. Nah, ini saung Mang Oyan ini. Nih. Sungai. Yuk kita ikutin Pak Tanu lagi. Bismillah. Kita nyusulin sungai lagi. Masih di lereng bukit. Nah, jadi teman-teman, kata Mang Tanu, sawah yang daerah perbukitan ini beda jenisnya sama sawah yang di bawah. Kalau sawah yang di bawah pengairannya dari aliran irigasi. Kalau ini dari rembesan air tanah. Tuh lihat tuh. Nggak ada saluran irigasi di sini, tapi hebatnya ini dari rembesan air tanah yang dari bukit ini, bukit yang masih hutan nih. Bahkan itu ada mata air kan. Ada mata air. Semoga nih tetap terjaga nih sampai 100, 200, 300 tahun ke depan. Moga-moga ini udah bukan jadi komplek rumah. Sawah-sawah ini juga moga-moga tetap jadi sawah demi ketahanan pangan masyarakat. Kita istirahat dulu. Situ ada saung. Saung buat para petani yang merasa kelelahan. Hampir. Wah, ini asli ya, Pak. Wah, ini rembesan bener nih. Tuh. Jadi alhamdulillah di sini ada mata air yang sangat-sangat harus dijaga nih. Titip kepada kepala desa, tolong dijaga ini kelestarian mata air di bukit desa ini. Jangan sampai hilang. Karena buat sawah-sawah jenis persawahan perbukitan. Bagus. Luar biasa. Istirahat dulu, Pak. Kita berhenti sejenak. Dan tak disangka menemukan mata air kecil yang jernih, hadiah di tengah perjalanan. Hari ini kita jeda dulu, tapi petualangan belum usai. Lanjut di part 2. Like, komen, dan subscribe supaya nggak ketinggalan cerita menyusuri setiap jejak perjalanan ini. Jejak Om Roy, setiap langkah adalah cerita.